Halo Sobat Rai, kembali lagi di YouTube Rehan Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu destinasi wisata di kota Semarang. Nah, nama wisata tersebut adalah Grand Mario Kocco. Kota Semarang bisa jadi alternatif tujuan wisata saat akhir pekan. Kota Lumpia ini tidak hanya terkenal dengan kuliner yang menggugah selera, namun juga tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Grand Mario Kocco yang juga bisa disebut Taman Mini Jawa Tengah ini berada di Jalan Yosuharso, Semarang, kurang lebih 5 km dari Tugu Muda. Tepatnya berada di Jalan Anjasmoro, Tawangsari, Semarang Barat. Letaknya berada di sebelah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau disingkat PRPP Semarang. Seperti yang Anda lihat, itu adalah pintu masuk PRPP. Kita tinggal ambil jalur ke kiri dan lurus, nanti akan ketemu Mario Kocco. Di sini kita akan dimintai biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor ya. Nah, kemudian kita akan dianjurkan untuk parkir di area PRPP sini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan berjalan kaki menuju loket pintu masuk Grand Mario Kocco. Tidak jauh dari parkiran tadi kok. Paling antara 50 meteran ya. Untuk harga tiketnya pun tidak terlalu mahal kok. Di sini kita cuma dikenai biaya Rp15.000 per orang. Untuk anak kecil berusia 3 tahun ke atas juga tetap dikenai biaya Rp15.000 per orang. Di tahun 2020 ini Grand Mario Kocco menambahkan spot baru yang sangat menarik. Konsepnya itu seperti kayak di luar negeri gitu, namanya itu Lumina. Penasaran kan? Jadi ikuti saja video ini sampai full ya. Dari loket pembelian tiket tadi, perjalanan dilanjutkan menuju ke jembatan pintu masuk Mario Kocco. Nah, di sini karcis atau tiket kita akan diperiksa untuk memasuki Grand Mario Kocco. Oh ya, untuk jam bukanya itu mulai jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Daya tarik dan keunikan dari tempat wisata ini adalah miniatur Jawa Tengah. Konsepnya mirip dengan Taman Mini Indonesia. Namun di Grand Mario Kocco atau yang sering disebut Puri Mario Kocco ini, miniaturnya hanya sebatas kawasan Jawa Tengah saja. Nah, untuk sekarang ini kita sedang memasuki miniatur rumah adat Kabupaten Blora. Di rumah adat ini itu difungsikan sebagai museum dengan kebudayaan Kabupaten Blora. Dari rumah adat Kabupaten Blora, sekarang kita geser sedikit menuju ke rumah adat Kabupaten Rembang. Nah, di rumah adat Kabupaten Rembang ini itu difungsikan sebagai museum para pahlawan. Di dalam sini kita bisa melihat tokoh-tokoh para pejuang atau para pahlawan pada tempo dulu. Tak hanya itu, di sana juga terpajang beberapa kota-kota pada zaman dahulu. Grand Mario Kocco ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1993 yang diresmikan oleh gubernur yang saat itu dijabat oleh Ismail. Wisata ini dibuat dengan konsep wisata edukasi dan wisata budaya.
Oke, sekarang kita sudah ada di replika Kabupaten Demak. Nah, ciri khasnya Kabupaten Demak itu adalah Masjid Agung Demak. Replika Masjid Agung Demak ini difungsikan sebagai musola yang ada di Grand Mareokoco ini. Di sini kamu bisa melaksanakan sholat atau hanya sekedar beristirahat sejenak. Selanjutnya kita akan bergeser sedikit menuju ke miniatur Kabupaten Kudus. Nah, di sini itu sangat cocok banget buat foto-foto loh, karena di dalamnya ada miniatur Menara Kudus. Untuk rumah adat Kabupaten Kudus ini sepertinya difungsikan sebagai kantor sekretariat Mareokoco. Sekarang kita geser sedikit menuju ke replika rumah adat Kabupaten Grobogan. Kamu tahu sendiri kan kalau di Grobogan itu ada yang namanya api abadi. Di sini juga dibuatkan miniaturnya loh. Perjalanan kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di replika rumah adat Kabupaten Jepara. Nah, rumah adat Kabupaten Jepara ini sangat khas atau kental sekali dengan ukir-ukiran ya. Miniatur rumah adat Kabupaten Jepara ini dipenuhi dengan ukir-ukiran kayu yang sangat rumit. Mulai dari dinding rumah, tiang rumah, bahkan aksesoris yang ada di dalam rumah ini penuh dengan ukiran. Kita lanjutkan lagi, sekarang kita sudah sampai di replika rumah adat Kabupaten Karanganyar. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita pindah lagi ke Kabupaten Sragen. Di replika rumah adat Kabupaten Sragen itu terdapat dua patung gajah purbakala. Kemudian rumah adatnya itu difungsikan sebagai pusat oleh-oleh. Di sini menjual berbagai macam kerajinan atau aksesoris, mulai dari kalung, gelang, kaos-kaos ataupun sepatu, dan mainan-mainan tempo dulu. Di sini ada kurang lebih 35 perwakilan berupa adat istiadat khas Jawa Tengah yang bisa dinikmati oleh pengunjung. 35 adat istiadat atau yang disebut anjungan itu berasal dari 35 kabupaten dan kota madya di seluruh Jawa Tengah, sehingga sangat lengkap untuk edukasi budaya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa objek wisata ini sudah cukup lama dibangun. Jadi untuk masalah fasilitas terbilang cukup lengkap, sehingga akan membuatmu nyaman saat berlibur di Grand Mareokoco bersama keluarga ataupun rombongan. Fasilitas tersebut meliputi 35 anjungan atau perwakilan kebudayaan dari seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Tengah. Kemudian adanya kolam pancing yang bisa dimanfaatkan untuk kamu yang suka memancing. Di sini kita juga bisa trekking hutan mangrove loh. Kalau menurut saya pribadi, bagian ini sangat cocok untuk kamu yang datang bersama pacar atau pasangan. Berjalan berdua menyusuri tepian hutan mangrove sambil menikmati pemandangan air yang hijau, membuat suasana semakin romantis. Lalu fasilitas selanjutnya itu adanya musola atau tempat ibadah. Kemudian ada juga beberapa tempat istirahat untuk beristirahat sejenak bagi wisatawan yang lelah.
Kemudian ada beberapa fasilitas wahana bermain termasuk perahu air dan bebek air. Kemudian adanya toilet pastinya ya, lalu area parkir yang sangat luas. Di sini juga ada resto, jadi kamu kalau lapar bisa langsung mampir ke resto di Mareo Kocco ini. Sekarang kita akan mencoba beberapa wahana yang ada di Grand Mareo Kocco ini. Salah satunya itu perahu. Nah, kita akan menaiki salah satu perahu yang ada di sini ya. Untuk perahu besar ini itu harga tiketnya 5.000 per orang. Kemudian untuk perahu yang kecil itu 10.000 per orang. Untuk bisa menyewa perahu, kita harus menyeberang melalui jembatan ini. Nah, jembatan ini juga difungsikan sebagai resto loh. Jadi kamu bisa istirahat sejenak sambil makan-makan di sini. Untuk spot foto di jembatan ini juga sangat bagus loh. Nanti saya akan coba beberapa spot foto yang ada di jembatan ini. Untuk kamu yang ingin menuju ke spot baru atau wahana baru yang ada di Grand Mareo Kocco ini, kamu juga harus menyeberangi jembatan ini. Karena lokasinya itu ada di seberang jembatan. Sebelum menyewa perahu atau ke area spot Lumina, kita mau foto-foto di jembatan ini dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Sekarang kita akan menuju ke area penyewaan perahu, yaitu letaknya berada di ujung jembatan ini. Tepatnya ada di sebelah kanan ya. Bagi kamu yang ingin ke Lumina, silakan ambil jalur ke kiri. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, penyewaan perahu itu 10.000 per orang. Ini hitungannya per orang ya, bukan per perahu. Jadi jika satu perahu dinaiki 2 orang, harganya 20.000. Tapi jika dinaiki 1 orang, harganya 10.000. Bagi kamu yang masih pemula atau masih takut, bisa meminta pertolongan petugas ya. Nanti kamu akan ditemani selama beberapa menit. Oke, jangan lupa untuk ambil foto di sini ya. Foto sambil menaiki perahu pasti sangat keren. Nanti setelah foto-foto kita akan pindah ke Lumina. Jadi simak terus ya videonya.
Sekarang kita sudah pindah ke spot baru di wisata Mareo Kocok ini. Namanya itu Lumina. Nah, di sini konsepnya itu seperti di luar negeri. Jika kamu memasuki area sini, cocoknya itu di sore hari, antara jam 5 sampai jam setengah 6. Saya pikir tadi lampionnya akan menyala, ternyata lampionnya itu mati, hanya sebagai hiasan saja. Kalau saja lampion-lampion yang ada di atas itu menyala, pasti sangat keren banget ya. Sayangnya di sini hanya buka sampai jam 6 sore, jadi ya saya maklumi saja kalau di sini kurang penerangannya. Padahal bagus loh kalau di sini dihiasi lampu-lampu hias. Jalan-jalan di sini cukup menyenangkan, kita serasa berada di Eropa. Nah, untuk di ujung spot Lumina ini ada tulisan Lumina yang cocok banget buat foto. Sayangnya di sini terlalu gelap ya, jadi saya tidak bisa foto-foto. Kemudian di situ juga ada beberapa stand makanan atau minuman yang bisa kamu beli saat Anda jalan-jalan di area sini. Oke, kemudian jalurnya akan berputar kembali ke area Mareo Kocok. Maksud saya itu kembali ke replika rumah-rumah di area Mareo Kocok ya. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol like jika kamu menyukai video ini. Klik juga tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Klik juga tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari YouTube Rehan Channel. Sampai jumpa di video YouTube Rehan Channel selanjutnya. Dadah!